tidak memberi kesempatan murid untuk bertanya. Pada beberapa kasus, guru hanya memberikan materi tertulis dan video penjelasan saja kepada siswa. Rumusan masalahnya adalah apakah efektif pembelajaran secara daring? Bagaimana belajar efektif di masa pandemi? Pembatasan masalah. Dari identifikasi masalah dan agar penelitian ini terarah, maka diperlukan pembatasan masalah agar dalam pengajian yang dilakukan lebih terarah pada masalah dan mencari solusi agar efektif dalam belajar. Metodologi 2.1 Waktu dan tempat. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 10 Februari 2022 hingga tanggal 26 Februari 2022 dan dilaksanakan di rumah penulis, yaitu Perumahan Asr 3, Blok A2 nomor 3, Kelurahan Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan sebagai bahan penelitian menggunakan catatan, pulpen, dan gawai. Sebagai bahan penelitian, penulis mengambil sampel dari lingkungan sekitar serta beberapa bahan artikel dan sumber-sumber yang tersebar di internet. Metode penelitian. Metode penelitian yang saya pakai adalah kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan mengumpulkan data-data yang bersumber dari catatan, buku, dan internet. Sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena dengan tuntas, rinci, dan mendalam. 2.1 Kajian teori. Sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar di rumah. Mulai 16 Maret 2020 hingga sekarang, sekolah menerapkan metode pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring sebagai pilihan tunggal dalam kondisi penyebaran COVID-19 memberi warna khusus pada masa perjuangan melawan virus ini. Bahkan bentuk pembelajaran ini juga dapat dimaknai pembahasan akses pendidikan. Pendidikan yang lumrah berlangsung dengan interaksi langsung antar unsur atau pendidik dan tenaga kependidikan dan peserta didik beralih menjadi pembelajaran interaksi tidak langsung. Selama lebih dari 16 bulan lamanya, siswa terpaksa harus menjalankan pembelajaran daring akibat pandemi corona. Dengan adanya pandemi ini, membuat beberapa siswa mengeluhkan karena merasa pembelajaran daring kurang efektif. Banyak gangguan yang membuat proses belajar mereka tidak maksimal. Lalu, bagaimana cara agar lebih efektif yang dapat diterapkan saat pandemi ini? Yang pertama adalah memanage waktu. Kita harus pandai mengatur manajemen waktu dengan baik. Membuat jadwal dengan menuliskan apa saja yang harus dikerjakan dalam satu hari, mempunyai target yang harus dicapai. Suasana ruang belajar. Hal kedua yang perlu kita perhatikan untuk belajar di masa pandemi yaitu ruang belajar. Pilih ruangan belajar yang nyaman, jangan pilih ruang belajar yang tidak ada menjadi satu dengan kamar tidur. Hal ini untuk mengurangi rasa malas karena keinginan untuk rebahan di tempat tidur. Siapkan tempat yang nyaman dan tidak berisik sehingga belajar dapat lebih efektif karena minim gangguan. Lalu, tidak menunda-nunda. Kita mesti punya jadwal yang konsisten. Jadwal dan target yang telah kita susun berguna agar kita tidak menunda-menunda mengerjakan sesuatu. Jadi penting agar kita tetap dan terus mengerjakan apa yang harus dituntaskan. Menjaga kesehatan. Hal yang sangat penting yaitu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Menjaga kualitas tidur yang baik dan hidup sehat berolahraga sangat membantu kita dalam mengoptimalkan jadwal belajar mandiri di masa pandemik dan makan makanan yang bergizi. Analisisnya adalah satu, menjadikan belajar siswa sebagai kebutuhan. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Ketika belajar sebagai kebutuhan, maka Anda semakin bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Belajar tak lagi dilakukan dalam kondisi tertekan, tapi bisa dilakukan dengan sukacita. Hasilnya, setiap materi yang dipelajari dapat lebih mudah diingat. Lalu, belajar di tempat yang disukai. Tak dapat dipungkiri bahwa tempat yang nyaman akan memengaruhi mood seseorang ketika belajar. Karena itulah, aturlah ruangan belajar Anda di rumah menjadi senyaman mungkin. Lalu yang ketiga, menyusun target belajar. Memiliki target waktu untuk menguasai materi pelajaran tertentu akan membuat Anda bertentang. Maka dari itu, jadwal dan bagi waktu belajar dengan baik. Bila berhasil mencapai target, berilah diri Anda hadiah kecil, misal membeli cemilan favorit. Lalu hasil. Dari semua yang bisa saya dapat, pandemi bukanlah hal yang mengganggu kegiatan belajar. Pelajar bisa untuk mengikuti kegiatan belajar asal kita bisa beradaptasi dengan pandemi. Selain itu, banyak hal efektif lainnya yang dapat disimpulkan bahwa pandemi bukan penghalang.
Salah satunya penggunaan teknologi sebagai sarana belajar. Kesimpulannya, dari semua yang saya simpulkan bahwa kita sebagai pelajar harus memiliki kenyamanan tersendiri untuk melaksanakan kegiatan belajar, baik saat pandemi maupun sebelumnya. Kenyamanan adalah salah satu kunci agar waktu belajar kita bisa efektif, mulai dari menata rasa nyaman dan semangat. Tentu kita sebagai pelajar ataupun pengajar bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Saran saya adalah kunci untuk bisa belajar efektif yaitu adalah mengatur dan mengelola waktu belajar. Biasakanlah untuk mengerjakan tugas dengan segera. Dengan itu kita bisa menjadi lebih efektif dan mudah dalam belajar. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.